Baik, sekarang kita akan melakukan praktek pengukuran komponen sistem injeksi. Ada di poin 28, 29, 30, 31 dan 32. Nah, sekarang kita akan mengukur poin 28, yaitu throttle posisi sensor atau TPS. Jadi TPS itu ada di throttle body. Throttle body. Jadi ini TPS-nya atau throttle posisi sensor. Dia memiliki 3 kaki. Nah, kemudian yang di lembaran ini sudah kita tulis V4-11 atau Vario halaman 4-11. Nah, kita cari di buku manual Vario 4-11. Karena kita mengukur TPS, kita cari di sini. Nah, di sini pemeriksaan rangkaian sensor TP atau throttle posisi TPS. Nah, di sini sudah saya lingkari pemeriksaan sensor TP. Jadi di situ spesifikasinya 5 kilo ohm. Nah, jadi nanti bisa ditulis di sini spesifikasi 5 kilo ohm. Standarnya Pak? Ya, standar yang ada di buku manual. Jadi cara pengukuran, karena TPS ini kakinya 3, nah di sini sudah ada, ya 1, 2, 3. Jadi yang 3 ini dikasih kode di sini. A. Yang paling kiri, ya A, kemudian yang tengah B, yang paling kanan C. Jadi yang akan diukur itu A dan C. Nah, seperti yang ada di buku manualnya. Ya. Yang diukur adalah A dan C. Nah, berarti di sini A yang paling kiri dan yang paling kanan. Nah, baik, kita akan mengukur dengan menggunakan multitester. Nah, ini multitester karena dia satuan yang digunakan kilo ohm, maka multitester ini kita arahkan ke selektornya, ini diarahkan ke 1K atau kali 1K. Nah, ini kilo ohm. Ya, 1K kali 1K atau kilo ohm. Setelah itu kita kalibrasi. Nah, kalibrasi itu kita akan mengenolkan. Nah, ini dikalibrasi. Nah, ini dikalibrasi, kita putar yang ini, yang pinggir ini. Ya, Pak. Kita cari posisi 0. Nah, setelah dia pas di posisi 0, berarti kalibrasi kita sudah berhasil, ya. Baru kita lepas. Setelah kalibrasi, baru kita mengadakan pengukuran seperti yang informasi dari bukunya A dan C, ya, untuk TPS-nya. Berarti A, C atau paling kiri dan paling kanan. Yang tengahnya tidak diukur. Nah, coba kita tes sambil dilihat ini. Nah, di situ hasil pengukurannya bisa dilihat. Ya. Kurang lebih di 5, ya. 5 kilo ohm, ya. Jelas, ya? Jelas, Pak, 5. Ya, 5. Ya, kurang lebih 5 lah, itu, ya. Lebih sedikit. 5. Ya, bisa 5,2 misalnya, kan. Yang jelas kisaran di 5. Nah, setelah itu selesai. Di buku ini. Ya. Buku yang Anda akan akan pegang, tulis hasilnya 5. Hasil pengukuran 5 kilo ohm. Ya, spesifikasinya 5. Yang ada di sini di buku tulis manual saja 5. Ya. Kita tulis spesifikasi di bukunya 5 kilo ohm. Ya. Hasil pengukurannya 5. Berarti kesimpulan kita oke, ya. Yang dicoret no. Berarti oke, karena dia speknya sesuai dengan hasil pengukuran. Nah, itu yang poin 28 atau throttle posisi sensor atau sensor TP yang ada di throttle body. Oke.
9 oil temperatur sensor atau sensor panas ya. Jadi ya, atau sensor panas, oil temperatur sensor. Karena dia di Vario 125, berarti ini istilahnya ECT atau ECT ECT ya. Pakai coolant Ya. Coolant kayak itu. ECT engine coolant temperatur. ya. Kalau EOT Oil engine oil temperatur. Baik, kita ukur. Kita lihat dulu yang sudah saya tulis di sini halaman. Ya. Vario 4 strip 5. Kita cari di Buku manual. Vario 4 strip 5. Karena kita mengukur oil temperatur sensor, ini kita lihat di sini. Yang diukur tahanan ya. Ya. Tahanan sensor ECT atau apa? Engine coolant temperatur. Ya. Ini dia. Ya. Jadi yang dilihat pada suhu 40 derajat, Atau ibaratnya pada saat mesin mati. mesin dingin ya, diam. Jadi kita melihat speknya yang 1,0 sampai 1,3 kilo ohm. Karena pada suhu 40 derajat. Ya. Karena kita mengukur yang kondisi dingin. Sehingga kita ngambil spek yang 1,0 sampai 1,3 kilo ohm. Ini spek ini kita tulis di sini. Di bukunya, misal spek 1, kemudian hasil pengukurannya belum kita lakukan. Nah, sekarang kita akan melakukan karena speknya kilo ohm, berarti posisinya ini harus kilo ohm. Ya. Karena ini sudah kita kalibrasi. Nah, kita kalibrasi sudah nol. Ya. Nah, ini sudah di nol, nah, maka ini bisa kita gunakan untuk mengukur. Baru sekarang kita masuk ke pengukuran sensor. Nah, ini kita ukur. Nah, di situ jarum apometer menunjukkan di angka 1 ya. Ya, 12. Hampir kedua ini ya. Ya. Ya kurang lebih 2 lah ini ya, 2. Bukan. 12. Sekitar 1,2 atau 1,3 ya. Berarti masuk. Berarti masuk di dalam speknya standarnya. Ya, Jadi hasil standar. pengukuran 1,3, sehingga karena dia masuk dalam speknya ini berarti hasilnya oke. Oke. Sesuai standar Ya. masuk. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan Injektor. poin 30 injektor. Ya, 2 kabel ya. Jadi halamannya ada di V4 Strip strip 5 5. atau Vario 4 strip 5. Ya. Tahanan injektor. Di sini. Tahanan injektor pada suhu 24 derajat Celcius. Tahanannya sebesar 11 sampai 13 ohm. Kita ubah ke ohm. Ohm itu kali 1. Nah, setelah dirubah ke ohm, baru kita kalibrasi lagi. Kalibrasi disatukan ini. Ya. Nah, ini kan berubah lagi. Ya. Nah, baru kita putar dikalibrasi Sampai ke 0. posisikan ke 0. 0. Oke. Nah, setelah posisinya di 0, baru bisa kita gunakan untuk mengukur tahanan injektor. Nah, ini bebas. Dibalik juga nggak apa-apa. Nah, setelah kita ngukur, ternyata hasilnya di situ kurang lebih 14 ini ya. Haya 15. Jadi dia goyang ya. Antara 14 15. Nah, di sini 14 ohm. Ya. 14 sampai 13. Hasil pengukuran 14 ohm. Hasil pengukuran 14 ohm, sementara speknya di buku 11 sampai 13. Berarti lewat. No oke ya. Nah, no oke. Hasilnya no oke karena kita Patokan. real yang kita dapat di lapangan ya. Kemudian
selanjutnya pengukuran CKP poin 31 seperti ini ya. Jadi dia ada 6 kabel ya, 6 kabel. Jadi sensor CKP itu untuk pengecek V4 strip 15. Kita cari halaman. Nah, di sensor CKP ini tidak ada kita mengukur tahanan. Ya. Nah, di sini tertulis mengukur tahanan, tetapi ukur tahanannya. Tapi kita hanya mengukur ada enggak hubungan antara kabel-kabel yang ada di sini itu dengan kabel min atau massa. Makanya di sini ditulis ya. Putih strip merah, putih strip biru, putih strip hitam, biru strip kuning, coklat strip hitam, biru hijau. Ini akan dihubungkan ke massa ya. Nah, baik, kita akan coba di sensornya hitam, putih strip. Yang 5 kabel ini kita akan cek, akan kita hubungkan dengan kabel min. Ini min ya, yang hijau ini min ya. Nah, jadi kita pasang di min 1 ini kan, kabel min 1. Baru kita akan cek yang 5 kabel ini ya. Kalau dia terjadi hubungan atau diapometernya bergerak, berarti kabel itu bermasalah ya, kabelnya bermasalah. Nah, baik, kita cek. Ini sudah kita standby di min, baru kita cek yang 5 kabel ini. Nah, kita cek satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap ini kita ngecek di motornya kan ya. Jadi kita cek ini standby, ini kabel min ya, sesuai dengan informasi di buku manual. Jadi yang min ini akan kita hubungkan dengan kelima kabel ini ya. Setelah kita hubungkan, tek 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 tek, kalau dia tidak bergerak jarum yang ada di apometer, berarti menunjukkan ini kondisinya oke, aman ya. Tapi kalau ada yang bergerak, salah satu dari kabel ini pada saat dihubungkan ada yang bergerak, berarti kabel ini bermasalah. Itu aja sebenarnya ya. Otomatis oke. Ya, otomatis oke. Tapi ini kan pengukurannya di sepeda motor. Ya namanya simulasi ya, anggaplah ini di simulasi di luar kan. Intinya kita paham cara mengukur ya. Apa yang akan diukur, itu poinnya ya UJK ini. Jadi itu. Ya itu saja yang di CKP ya. Yang putih garis merah dihubungkan dengan putih garis merah, maksudnya kabel ini apakah dia putus atau enggak. Oh ya. Ya, yang merah yang ini, putih merah ini dengan putih merah yang di ujungnya. Ya. Maksudnya ini harus dia nyambung ya. Kalau enggak nyambung berarti ada yang putus kabelnya, itu maksudnya ya. Yang poin yang 2 di sini ya. Ya. Jadi itu cara pengukuran CKP sensor. Jadi tidak ada dia tercantum ohm atau tahanan di buku manualnya. Ya, setelah kita cari ternyata nggak ada dia tahanannya besar, tahanannya berapa. Jadi kita hanya mengukur apakah kabel min itu nyambung dengan kelima kabelnya itu. Ya. Kemudian poin yang 32, idle speed atau fast idle solenoid atau cuk otomatis. Bentuk cuk otomatis seperti ini ya. Dia ada 2 kaki. Jadi di sini lubang, di sini sebenarnya ada semacam kemagnetan. Kalau dia dikasih arus plus min kemagnetan, dia akan ketarik, besinya ketarik ya. Itu prinsip kerja dari cuk otomatis atau idle speed. Jadi ada di V4 strip 5 ya. 4 strip 5. Tahanan katup solenoid peninggi putaran stasioner. Jadi peninggi putaran stasioner atau idle speed atau fast idle solenoid, ini dia ya. Spesifikasinya 24 sampai 27 ohm. Nah, 24 sampai 27 ohm.
24 sampai 27 ohm. Nah, karena dia satuannya ohm, maka selektornya ini posisi ohm atau kali 1. Ya. Nah, karena ini sudah kita kalibrasi di 0, nah, maka ini sudah bisa kita gunakan untuk mengukur. Biar akurat hasilnya Pak ya. Ya. Makanya dikalibrasi. Jadi harus dikalibrasi setiap perpindahan posisi dari kilo ohm ke ohm tetap kita kalibrasi. Ya. Kalibrasi diputar, kita nolkan. Ya. Ya. Baik, karena ini sudah kita kalibrasi dan posisi di ohm, maka idle speed atau fast idle solenoid ini bisa kita ukur. Nah, di situ hasil pengukurannya sekitar 25 ya. Ya. 25 ohm. Ya, coba dilihat tuh. Nah, 25 ohm. Ya. Kita 25 ohm. Kita tulis hasil pengukuran 25 ohm. Nah, dari spek yang sudah ada di buku manual 24 sampai 27 ohm spesifikasinya. Ya. Sementara Berarti hasil pengukuran kita 25 ohm. Masuk. Berarti ini Masuk. oke. Masuk di antara. Masuk dalam spek. Berarti Ya. kesimpulannya oke kan? Coret yang oke. Ya. Jadi oke. Jadi itu cara pengukuran komponen sistem injeksi yang 5 item ini ya. TPS, kemudian ECT, injektor, CKP dan cuk otomatis atau idle speed. Ya. Itu aja.